Doa puasa bersama diadakan tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2020 dengan tujuan berdoa untuk keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Ibadah akan kita mulai pagi hari ini. Dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap waktu-waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Di tengah-tengah suasana ibadah kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami mau siapkan hati kami. Saat pagi yang terindah kami angkat tangan kami Tuhan tinggi-tinggi. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Engkau memberkati Sabang sampai Merauke Tuhan. Diberkati pulau-pulau, diberkati kota-kota, desa-desa, bahkan pelosok-pelosok yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan. Kami memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biar belas kasihan Tuhan ada atas mereka Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka memimpin dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kejujuran keadilan atas bangsa kami lewat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kami angkat juga tangan-tangan tinggi ke. Kami berdoa buat kota kami Pamulang Tuhan. Kami berdoa buat Tangerang Selatan. Kami berdoa buat Banten diberkati berlimpah-limpah. Kami tahu hari-hari ini Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah atas kota kami. Keselamatan terjadi juga atas kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kota ini menjadi kota kesukaan-Mu Tuhan. Ada doa puji-pujian penyembahan di tengah-tengah kota ini. Biar kota ini juga mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih buat kota ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh ralabasi karababa. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yotoro Harjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada, sertai Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu dengan kesehatan kekuatan yang melimpah daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat gembala rayon kami. Kedua wakil gembala rayon di tengah-tengah rayon kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami angkat tangan kami memberkati gembala kami Bapak Ari Nugroho Tuhan. Berkat-Mu melimpah kesehatan kekuatan menjadi bagian daripada hamba-Mu. Di dalam penggembalaan hamba-Mu Tuhan menjagai, Tuhan membela. Engkau tolong hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Istri anak-anak hamba-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan menjagai, berkat-Mu melimpah Tuhan. Kedua wakil gembala yang ada di tempat ini Pak Emil, Pak Agus, berkat yang sama Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan melakukan perjamuan suci. Kami mengambil bagian yang perjamuan kudus-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan Yesus. Biar melalui perjamuan suci ini Tuhan, kami boleh mengingat-ingat kebaikan-Mu. Kami boleh terus merasakan kasih-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Semua kami yang melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini, kami tahu jerih lelah kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah.
Dan akhirnya Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami siapkan seluruh hidup kami. Kami mau bersekutu intim dengan Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap beribadah bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kembali lagi kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk dapat melaksanakan ibadah pada hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu Saudara. Meskipun masih melalui online, tapi saya percaya Saudara, ketika kita mempersiapkan hati kita yang terbaik, kita memberikan waktu yang terbaik hari ini untuk beribadah bersama-sama. Saya percaya dimanapun kita berada, Saudara, Roh Kudus hadir. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari kita siapkan hati kita Saudara. Kita naikkan syukur buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu. Haleluya. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Biar dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Dan ini isi hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Oh ya ralabaka namaya syakaralawo. Jesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari dengan segenap hati katakan, Engkau tahu, yes Lord, di hatiku. Benar Tuhan, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan-Mu, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biar
memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita sembah Dia, saudara. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari sambil angkat tangan katakan, biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah Yesus ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku
Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sambil angkat kedua tanganmu katakan, ku tinggikan, come on. Ku tinggikan, yes, Engkau Tuhan, amin, melebihi segalanya, oh, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Hanya Engkau yang layak kami tinggi-tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita terus bersuka cita hari ini. Boleh yang di rumahnya ada keluargamu atau yang sendiri, kasih tahu kanan kiri, mengatakan kamu punya Allah yang baik, kamu punya Allah yang luar biasa. Kalau yang sendiri ngomong dalam hati, aku punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama saya undang kita bangkit diri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka cita. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yes. Kita mau bersyukur Bapak Ibu Saudara. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari sama-sama katakan, come on. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, amin, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Boleh sambil angkat tanganmu katakan, tiada Allah yang seperti-Mu. Yes, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh hadapanku hidup berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu Yesus. Banyaklah, yes, Kau lakukan, haleluya, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Yuk sambil angkat tangan katakan, tiada Allahku, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara
sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku. Yes. Thank you Lord. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan kembali dulu dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan pengajaran Voice of Pentecost. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan
bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan yang terbaik. Kita akan menabur hari ini dengan sukacita saudaraku. Sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Betapa kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan menabur Tuhan. Kami ingin memberi dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar setiap apa yang kami tabur itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap menabur dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan untuk menyembah-Mu. Mari terus panggil Yesus, Yesus, oh, yes Lord, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh,
dengan segenap hati katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadap keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Shalom, Bapak dikasih Tuhan, kita bersyukur telah memasuki bulan Oktober. Di minggu yang pertama ini, karena anugerah dan kasih Tuhan. Hari ini saya sampaikan mengenai pesan profetik di tahun Ibrani 5781 atau P Aleph, yaitu dimulai tanggal 18 September tahun 2020, itu menandai pergantian tahun Ibrani. Dari tahun 5780 tahun P ke tahun baru 5781 atau tahun P Aleph. Berlangsung sampai September tahun 2021. Kita akan mendengar pesan profetik tahun Ibrani ini yang disebut dengan tahun mulut Elohim mengajar. Baik, Bapak dikasih Tuhan yang sedang berada di rumah atau dimanapun berada mengikuti ibadah online hari ini, Bapak dikasih Tuhan, orang Yahudi telah lama percaya bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa tersembunyi surgawi yang membantu kita memberi petunjuk tentang cara kerja penciptaan yang ilahi. Contoh, orang Yahudi menerima Torah di Sinai dan dibaca oleh orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Huruf dan kata Ibrani adalah suci. Bahkan Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus dalam sebuah peristiwa di mana Saulus bertemu di perjalanan ketika dia ingin membunuh pengikut Kristus. Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus dari surga dalam bahasa Ibrani. Dalam Kisah Rasul 26 ayat ke-14 kita akan melihat sebentar. Saya akan bacakan supaya ini kita mengerti. Ketika kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Apa artinya Bapak dikasih Tuhan sukar menendang di kalah rangsang ini? Tuhan Yesus berkata kepada Saulus saat itu, apakah Saulus sulit sekali untuk tidak membunuh, mengejar-ngejar pengikut Yesus Kristus? Seperti itulah Yesus katakan kepada Saulus dalam bahasa Ibrani. Bapak dikasih Tuhan, ini contoh bagaimana huruf dan kata Ibrani ini adalah suci dan kudus. Saudara dikasih Tuhan, setiap dekade memiliki tema khusus. Pai 80 itu mengandung makna profetik yang menata kehidupan kita untuk 10 tahun ke depan. Kata Ibrani peh artinya mulut. Ini akan menjadi dekade deklarasi atas diri kita sendiri, atas gereja, atas keluarga kita, atas bangsa, atas sesama kita. Apa yang kita deklarasikan dengan mulut kita ini, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan, akan menjadi kunci kemenangan dan bagi bergeraknya kemajuan kerajaan Elohim.
mengenai kapan kita harus berbicara dan kapan harus diam. Itu menjadi komponen penting selama dekade ini Bapak dikasih Tuhan. Dan kita harus bijaksana menggunakan mulut dan lidah kita ini. Sebab Alkitab mengatakan di dalam Amsal 18 ayat 21. Mati dan hidup ada di dalam kuasa lidah. Dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Kata-kata akan membentuk dunia di sekitar kita. Dan kata-kata akan memiliki kuasa, kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kita perhatikan di tahun Ain Alef ini, Bapak dikasih Tuhan. Sedangkan makna Alef adalah huruf pertama dari alfabet Ibrani. Dan Alef memiliki piktograf asli berbentuk kepala seekor lembu yang melambangkan kekuatan dan pemimpin. Alef juga merupakan gambar manusia Elohim atau manusia Allah yang akan memberikan pewahyuan tentang Yesus Kristus yang awal dan yang akhir. Bapak bisa dibaca di dalam kitab Yesaya 41 ayat keempat, atau Yesaya 44 ayat ke-6, atau Yesaya 48 ayat 12 yang mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Jadi makna profetik tahun P Alef 81 adalah tahun mulut Elohim mengajar. Mari kita renungkan hari-hari ini. Tahun mulut Elohim mengajar. Apa yang dia akan ajarkan kepada kita dari ayat-ayat yang kita sudah baca dan kita belajar mengenai makna profetik ini? Maka yang pertama Bapak dikasih Tuhan, tahun mulut Elohim mengajar itu adalah tahun di mana firman yang keluar dari mulut Elohim akan digenapi. Ingat, akan digenapi. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Dalam Yesaya 55 ayat ke-11. Artinya apa Bapak dikasih Tuhan dari ayat ini? Di dalam tahun mulut Elohim mengajar ini inilah tahun penggenapan janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ada begitu banyak janji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Ingat, ini tahun penggenapan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Bapak dikasih Tuhan, dari tahun Elohim yang mengajar ini, kita bisa belajar di mana Elohim akan mencurahkan rohnya. Dan melalui hembusan nafasnya, dia akan mengayak bangsa-bangsa. Dan nafasnya dan rohnya itu seperti arus yang meluap sampai ke leher. Dia akan memisahkan dengan mengayak bangsa-bangsa di dalam ayakan kesia-siaan. Dan kekang yang menyesatkan akan ada pada rahang bangsa-bangsa. Itu ada di catatan Yesaya 30 ayat 28. Dengan gambaran dari mana tahun Elohim yang mengajar ini. Bapak dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana tahun mulut Elohim ini akan menyatakan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan. Kalau Roh Kudus sedang dicurahkan, membawa pertobatan dan pemurnian. Sebab itu saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Roh Kudus hari-hari ini sedang dicurahkan secara luar biasa, jangan sampai peristiwa Ananias dan Safira itu terjadi hari-hari ini. Kalau engkau sudah mengenal Yesus Kristus, engkau sudah hidup di dalam firman-Nya, engkau sudah sungguh-sungguh ingin mendekat dan mengenal Tuhan dengan baik, jangan sekali-kali kita tergoda
oleh arus dunia ini. Sehingga kita memadamkan roh Tuhan, mendukacitakan Roh Kudus. Sehingga kita akan mengalami perkara-perkara yang tidak baik. Ingat, hari-hari ini apa yang difirmankannya itu sungguh dan sungguh sudah dikenapi hari-hari ini. Mari Bapak dikasih Tuhan untuk segera kembali ke jalannya Tuhan. Ini tahun di mana Elohim mencurahkan rohnya secara luar biasa. Dan semuanya pasti akan digenapi Bapak dikasih Tuhan. Ketika saya belajar merenungkan tahun di mana mulut Elohim ini mengajar. Tidak mudah sekali Bapak dikasih Tuhan. Ketika kita belajar di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesusahan, resesi ekonomi, di tengah-tengah tahun 2020. Ketika kita mendengar tahun dimensi yang baru pun saya merenungkan ini sangat sulit untuk mengaplikasikan bagaimana yang disebut tahun dimensi yang baru. Saudara dikasih Tuhan. Dan ketika kita memasuki tahun dimensi yang baru saja, kita mengalami banyak kesulitan. Kita harus mengubah pola pikir, tindakan, pergaulan. Kalau seperti saya ini sebagai seorang hamba Tuhan, gembala, saya harus berkhotbah hari-hari ini di tengah bangku yang kosong melalui online. Saudara tidak mudah untuk bisa memulai sesuatu yang baru, Bapak dikasih Tuhan. Tidak bisa berdoa langsung ketemu jemaat. Bapak dikasih Tuhan, kita harus memulai memanage pengeluaran kita. Bagaimana supaya di tahun-tahun seperti ini, yang sangat sukar ini, kita bisa tetap menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dengan belajar di mana Pei Alef ini Bapak dikasih Tuhan, tahun mulut Elohim ini mengajar. Maka kita harus mulai belajar untuk mendekat. Terbuka untuk pengajaran dari Roh Kudus. Yang terus mengajar, menuntun langkah-langkah kita ini. Sehingga kita semuanya Bapak dikasih Tuhan di tengah-tengah perjuangan kita. Untuk melewati bulan demi bulan bersama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang sedang dicurahkan ini akan membawa saya dan saudara ke dalam jalan-jalannya. Kalau kita salah, kita sekali lagi berbalik ke jalannya Tuhan. Kita bertobat, kita sedang dimurnikan hari-hari ini. Untuk apa? Pemurnian itu Bapak dikasih Tuhan. Untuk membawa saya dan saudara untuk lebih dekat menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tahun mulut Elohim yang ketiga ini saudara dikasih Tuhan. Ini juga berbicara mengenai penghakiman atas bangsa-bangsa. Saudara, kita dikejutkan dengan peristiwa seluruh dunia mengalami pandemi virus COVID-19 ini. Dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Firman Elohim adalah pedang roh, Efesus 6 ayat 17. Firman itu, Bapak dikasih Tuhan, itu juga mengena kepada saya dan kepada saudara. Artinya bahwa seperti pedang bermata dua. Sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, saya harus bisa menjadi teladan dan hidup dan menghidupi firman Tuhan itu. Dia akan menghakimi bangsa-bangsa. Dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam. Supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Wahyu 19 ayat 15. Namun dia akan menghakimi orang-orang yang lemah dalam kebenaran dan akan memutuskan dengan adil bagi orang-orang yang rendah hati di bumi. Dan dia akan memukul bumi dengan cambuk dari mulutnya. Dan dengan nafas bibirnya, dia akan membunuh orang fasik. Yesaya 11 ayat keempat. Jadi, yang ketiga ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa menangkap sesuatu bahwa bagi bangsa-bangsa itu menjadi tahun penghakiman dan pengembalaan juga dengan tongkat besi. Tetapi bagi orang-orang yang lemah, pengembalaan dalam kebenaran dan memutuskan dengan adil bagi orang-orang yang rendah hati di bumi ini. Jadi hari-hari ini kita sedang memasuki sebuah penggembalaan yang dari Tuhan. Pastikan saya dan saudara hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kerendahan hati.
takut akan Tuhan di hadapan Tuhan. Jangan berpikir untuk mencoba, sebentar saja saya akan keluar dari tuntunan Tuhan. Saudara, di luar iblis sudah berjalan mencari mangsanya. Bahkan anak-anak Tuhan pun bisa disesatkan dari jalan-jalan yang benar hari-hari ini. Saya hanya mengingatkan kebiasaan kita yang baik itu bisa hilang karena pergaulan yang buruk loh. Maka cari orang-orang yang sungguh membangun, orang-orang yang kudus, yang saling menopang, mendoakan. Dalam persekutuan, di dalam Tuhan, saudara, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus berani memisahkan di tahun P-Alef ini, Bapak dikasih Tuhan, orang-orang mana yang harus kita bersama-sama bergaul, bersama-sama kita berjalan, bersama-sama kita bersosial, Bapak dikasih Tuhan. Kita harus bisa memisahkan hari-hari ini, karena disinilah akan dibuktikan pengembalaan Tuhan Elohim itu atas bangsa-bangsa dan atas pribadi lepas pribadi. Yang keempat, tahun P-Alef ini juga menyiratkan. Jadi ada yang tersirat makna mengenai tahun pengajaran Elohim dan tahun penggembalaan Elohim. Kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan belajar dari Matius 5 ayat kedua tentang ucapan bahagia. Itulah sebuah pengajaran dari Elohim. Pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada semua orang saat itu. Dalam Yesaya 48 ayat 17, tahun di mana Elohim mengajar, melatih, mendisiplinkan umatnya. Untuk apa? Untuk membawa mereka kepada tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Ingat ini, di tahun P-Alef ini, saya dan saudara semua akan diajar, dilatih, didisiplinkan, supaya apa? Kita dibawa ke dalam tingkat spiritual yang lebih tinggi. Ke tempat di mana penyediaan dan persediaan telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya, saudara dikasih Tuhan. Jadi, kalau dia sedang mengajar, beda. Saya melihat sebuah video di mana seorang ibu mengajar anaknya, disuruh membaca Pancasila. Gitu ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa itu sulit ketika ibunya semakin keras suaranya. Semakin ibunya mendesak untuk menghafal, anaknya semakin stres berat. Bukannya benar ucapannya, tetapi semakin salah. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ibu-ibu juga stres mendidik anaknya di dalam sekolah online, saudara dikasih Tuhan. Bahkan akhirnya tidak kuat, dia memukul anaknya, tidak disadari anaknya meninggal dunia. Dan dia harus berurusan dengan hukum hari-hari ini. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan di rumah, ketika engkau mendampingi anak-anakmu belajar secara online, doa terlebih dahulu, minta hikmat daripada Tuhan. Karena di tahun P-Alef ini Tuhan juga akan mendidik saya dan saudara semuanya. Untuk sama mengajar, melatih, mendisiplinkan anak-anak kita. Agar mereka nanti lebih dewasa. Dan secara spiritual kebutuhan anak-anak itu dipenuhi. Bukan hanya kebutuhan makan dan minum. Bukan hanya kebutuhan pendidikan saja. Bukan EQ saja. Tetapi spiritual anak-anak kita, emosi anak-anak kita juga kita harus ajar. Agar mereka benar. Mereka bisa nyaman, mereka bisa tenang. Mereka bisa mengikuti semua pelajaran secara online. Sabar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tolong kalau Bapak Ibu sudah melukai hati anak-anak, bertobat. Kalau tidak, Bapak Ibu masa mau dihajar oleh Elohim, oleh Tuhan kita. Kalau Tuhan mengajar tidak enak loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau Tuhan sedang mendisiplinkan tidak enak loh. Sakit kita ini saudara. Tapi baik bagi saya dan saudara untuk berubah. Karena Tuhan ingin membawa spiritual kita lebih tinggi. Bukan kalau istilahnya kita itu masuk di dalam aliran sungai, bukan semata kaki lagi. Bukan kemudian ke arah paha, tapi bukan saja sekedar ke pinggang. Tapi Tuhan ingin membawa kita menyelam. Mengerti, mengenal hadirat Tuhan, pengajaran-pengajarannya.
Bapak baca dalam ucapan bahagia, itu pengajaran khotbah di bukit yang sangat luar biasa. Tetapi itu juga harus dilakukan dalam kehidupan kita. Kita akan melewati kesesakan yang ada di depan. Dengan tongkat pengembalaan Elohim akan menuntun umatnya ke tempat persediaan yang telah disediakan. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dia selalu membawa kita ke dalam rumput yang hijau, ke aliran air yang tenang. Penyediaan Tuhan, dia adalah Elohim, dia adalah Jehovah Rafa, Jehovah Roy, Jehovah yang mengembalakan saya dan saudara. Dia menyediakan segala sesuatunya. Saudara, kalau kita melihat contoh merenungkan tahun P. Alep ini, saudara, yang digambarkan dengan mulut yang sedang mengajar, Elohim yang sedang mengajar. Kalau di dalam Ulangan 25 ayat keempat, saudara pernah membaca di mana ayat itu berkata begini, ya firman Tuhan itu mengatakan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya apa saudara? Lembu yang sedang bekerja, dia pasti mendapat makan. Tidak mungkin ditutup mulutnya. Karena dia perlu bekerja, dia perlu kekuatan. Saudara, dikasih Tuhan, di masa pandemi ini kita semuanya kerja. Di tengah ancaman krisis, di tengah ancaman pandemi ini, memang kalau kita melihat dunia kita sekarang ini, kita bisa jadi khawatir, takut. Kemudian kita mengurangi juga pengeluaran pribadi yang tidak penting untuk membeli kebutuhan kita sehari-hari sendiri ini, saudara. Tetapi kalau kita belajar dari tahun P. Alep ini, Bapak dikasih Tuhan, kita akan melihat keajaiban di mana tahun Ayin Alep yang Alep, maaf saudara, tahun P. Alep bukan Ayin nih, saya masih ingat. Tahun P. Alep yang simbol gambarnya adalah kepala lembu ini, saudara dikasih Tuhan. Maka Tuhan akan memakai juga anak-anaknya untuk bisa memberkati semua orang. Karena waktu saya dan saudara bekerja, kita perlu makan. Tuhan sudah menyediakan segala-galanya dengan caranya Tuhan. Tuhan pasti menyiapkan segalanya. Di hadapan Tuhan, saya dan saudara pasti diberi makan oleh Tuhan. Ingat ya, yang bekerja dalam Tuhan. Ada banyak orang yang bekerja tidak dalam Tuhan. Hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kesenangan diri sendiri, hanya untuk sebuah kejahatan. Maka sekarang akan disingkapkan hari-hari ini. Kalau kita bekerja untuk kejahatan, Tuhan akan menyingkapkannya. Kita bekerja untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan. Kalau kita mati di dalam Tuhan. Kalau kita masih hidup di dunia ini, mari bekerja di dalam Tuhan. Kita berani taat melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hidup kita. Dan kalau kita bekerja di dalam Tuhan, kita harus berbuah, Bapak dikasih Tuhan. Waktu bagi kita juga untuk sungguh-sungguh hidup dalam hembusan nafas mulutnya. Oleh rohnya dalam menyendengkan telinga rohani kita, hari-hari ini kita harus mendengarkan baik-baik. Jangan mendengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi di tahun P. Alep ini saudara harus mendengarkan dari telinga kiri, dari telinga kanan, kemudian masuk dalam hati saudara, merenungkan dan lakukan firman Tuhan dengan baik-baik. Seperti yang difirmankan roh kepada jemaatnya, supaya kita tahu jalan kebenaran yang kita tempuh. Waktu didikan Elohim, maka umatnya didisiplinkan dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus hidup dalam pertobatan. Saudara, kebetulan yang menarik bila melihat kamu strong untuk kata Ibrani nomor H5781. Yang artinya sebenarnya tekanan, meremukkan, terhuyung-huyung, membuat gemetar. Seperti periode pemerasan buah zaitun yang diperas, ditekan, diremukkan supaya mengeluarkan minyaknya. Minyak urapan itu saudara. Sama seperti Yesus di Taman Getsemani. Karena Getsemani artinya tempat pemerasan minyak. Minyak zaitun, minyak urapan. Saudara, itulah makna yang sangat luar biasa kita belajar di P. Alep ini. Dan yang kelima terakhir, tahun P. Alep itu nampak menakjubkan secara profetik.
Dan kita belum tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Tetapi satu hal yang Elohim janjikan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan dan dia sekali-kali tidak akan membiarkan. Ingat perintah terakhir yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia naik ke surga adalah tentang mengajar supaya kita hidup melakukan segala perintahnya. Sesuai dengan Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu apa yang sudah aku perintahkan. Dikatakan seperti itu saudara, apa? Kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Baik, kita juga melihat sebuah juga kebetulan yang menarik di tahun Ibrani 5781. Bila dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah 5 itu taf, 7 sin, 8 p, 1 itu alef. Taf, sin, p, alef, sebuah kata yang oleh Google Translate diterjemahkan engkau akan takjub. Lihat ketakjuban Tuhan memasuki tahun P Alef ini. Saudara, yang penting di sini ikuti perintahnya, ikuti pengembalaannya. Ketika mulut Elohim mengajar, renungkan baik-baik, lakukan dengan taat dan setia. Nah, saya ambil referensi dan sumber dari kalender Alkitab dan tahun Ibrani dari wordpress.com. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bahwa dikasih Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk boleh masuk dalam perjamuan kudus ini. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan sedang mengajar kita, mari siapkan hati dan pikiran kita. Supaya saudara merenungkan, memaknai, mencatat dan mengenali suara Tuhan hari-hari ini. Ketika dia mengajar kita semuanya. Dalam perjamuan kudus kita selalu ingat akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam saudara sudah dipersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak dikasih Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah ya Tuhan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan adalah gembala kami. Hari ini Bapa kami diberi kesempatan kembali untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Di hadapan kami ada roti dan anggur ya Tuhan. Tapi sebelumnya Bapa kami mau mengevaluasi hidup kami masing-masing. Kami telah mengerti dan menerima sebuah makna profetik dari tahun di mana mulut Elohim sedang mengajar kami. Engkau sedang mengembalakan kami, Engkau mendisiplinkan kami. Engkau sedang membawa kami Tuhan ke dalam sebuah ketakjuban demi ketakjuban. Ke depan ini kami mau percaya saja kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah yang membawa kami ke dalam penyediaan dan tempat-tempat yang luar biasa hari-hari ini. Sedangkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, kami dengar dengan telinga, timbul dalam hati, bahkan kami melihatnya, Tuhan sudah sediakan semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengampuni segala kesalahan dosa kami. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang kami terima. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh, jiwa dan roh kami yang terpelihara sampai hari ini. Kiranya Tuhan kalau ada yang sakit, Engkau jamah dan Kau pulihkan. Kalau ada yang rohnya letih, lesu dan berbeban berat, bangkitkan mereka Tuhan. Supaya mereka kembali menyambut tahun Elohim mengajar ini, P Alef ini dengan antusias, dengan pengertian yang dari Roh Kudus. Karena Roh Tuhan sedang dicurahkan hari ini. Bapak dikasih Tuhan di rumah, ambil roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuahan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita semua mengucap syukur oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Segenap jemaat, tiap-tiap orang yang percaya, yang telah ditebus dan dibeli oleh Allah, dan sekarang semuanya menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Dengan memandang tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Dari setiap mulut saya dan saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang mengajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau ingin spiritual kami naik lebih tinggi lagi ya Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Kau ajar kami Tuhan. Dengan mulut-Mu yang berkuasa. Dari firman-Mu yang dilepaskan Tuhan. Pasti tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih. Terima kasih. Urabatakalamu ya Rabu. Inaramaya sanda, Yaralamaya sando. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Roh Kudus, urapi mulut bibir kami anak-anak-Mu dengan urapan yang baru ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti pengajaran Elohim hari-hari ini. Dari mulut-Mu keluar firman-Mu yang ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Dan apa yang Tuhan juga lakukan, kami juga akan lakukan ya Tuhan. Sehingga setiap ucapan kami yang kami ucapkan, katakan sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan laksanakan. Jadilah menurut perkataanmu. Jadilah menurut perkataanmu. Dan urapi jemaatmu hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pengurapan yang baru di tahun P Alef ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pulanglah. Sekarang beristirahatlah bersama keluargamu. Setelah kau mendengar firman Tuhan ini. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka segalanya akan dibuat berhasil. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih rahmat anugerah-Nya yang berlimpah-limpah dalam Bapa dan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengurapan dengan Roh Allah Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya. Hari ini sampai Maranatha kita akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya. Mari yang telah mendengar firman Tuhan di tahun P Alef ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.